Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran di kelas 8. Kita akan melanjutkan yang namanya setelah kita belajar relasi dan fungsi akan masuk ke pemetaan ataupun fungsi. Pemetaan ataupun fungsi ini bagian kedua dari relasi dan fungsi, di mana tujuan dari pembelajarannya adalah mengenal itu bentuk-bentuk dari pemetaan, mengenal banyak pemetaan, banyak korespondensi satu-satu dari dua buah himpunan. Bagaimana itu pemetaan, apa perbedaan pemetaan dengan relasi. Oke. Fungsi atau pemetaan itu adalah misalnya kita ketahui di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan pemetaan F titik A, artinya fungsi dari A dipetakan terhadap B, di mana tentukan domain dan rank dari fungsi masing-masing. Ya, ada himpunan A dan ada himpunan B, di mana di sini yang kalau dibacanya ini fungsi dari himpunan A dipetakan terhadap himpunan B. Tuliskan mana domainnya, mana range dari fungsi tersebut. Baik, pertama adalah apakah A, apakah B, apakah C, atau apakah D. Yang pertama kita melihat dulu domain itu yang apa sih? Pengertian dari domain. Apa itu domain? Domain adalah daerah asal, berarti himpunan yang pertama, yaitu anggota himpunan A. Itu yang disebut dengan domain. Sedangkan kodomain itu adalah yang dituju. Yang daerah yang dituju adalah himpunan yang kedua, yaitu himpunan B. Sehingga dapat kita tuliskan domain dari diagram panah ini adalah dapat kita jelaskan. Kemudian range itu adalah hasil yang dipilih dari himpunan A terhadap himpunan B. Hasil yang dipilih dari daerah asal. Maka dapat kita tuliskan bagian kedua. Domain dari diagram panah ini adalah anggota himpunan A. Maka kita tuliskan A, B, C. Ada 3 anggotanya. Sedangkan kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4 anggota himpunan B. Sedangkan range-nya adalah pilih A. A itu yang dia pilih mereka hanya 2 dan 3 karena A memilih 2 di anggota B, himpunan A, B yang di himpunan A memilih nomor 2 di himpunan B, sedangkan C-nya memilih 3. Jadi yang terpilih itu hanya 2 dan 3, itu yang disebut dengan range. Sehingga pertanyaannya tadi, manakah domain dan manakah range? Maka dapat kita tulis domain adalah A, B, C, dan range-nya adalah 2 dan 3. Maka jawabannya adalah B, A, yang A jawabannya, ya. Jelas ya, yang mana domain, yang mana kodomain, yang mana range. Oke, selanjutnya relasi berikut yang merupakan pemetaan. Apakah himpunan A 1 dan A, 2A, 3 dan A, 4 dan A. B 1 dan 5, 3 dan 7, 5 dan 9, 3 dan 12. C 2 dan B, 3 pilih C, 4 ke D, 2 kembali pilih E. Sedangkan D 3 ke 6, 4 ke 6, 5 ke 10, 3 ke 12. Jadi yang merupakan relasi berikut yang merupakan pemetaan. Baik. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu pemetaan. Pemetaan atau fungsi adalah bahwa setiap anggota pada domain itu, anggota himpunan pertamanya akan memilih pada anggota himpunan B-nya, atau X-nya akan memilih Y. Jadi X-nya Y gitu. Kalau dalam koordinat X, Y gitu ya. Maka kita cek satu-satu. Tuliskan untuk bagian A, domainnya itu adalah
1 yang di depannya, 1, 2, 3, 4. Sedangkan kodomainnya adalah A. Jadi kita periksa yang B. B itu 1, 3, 5. 3-nya ada 2 kali. Jadi yang ditulis adalah 1, 3, dan 5. Sedangkan kodomain yang dipilih adalah 5, 7, 9, 12. Ada anggota B, anggota di sini yang memilih 2 kali. 3 itu memilih 2 kali. Berarti bukan pemetaan. Itu ya. Yang C, domainnya adalah 2, 3, 4. 2-nya muncul 2 kali. 2 itu memilih lagi. Ada 2 kali dia pilih, yaitu E. Kodomainnya B, C, D, E. Berarti ini bukan pemetaan, karena pemetaan adalah memilih anggota tepat 1. Jadi hanya 1 anggota domain itu memilih kodomain. Sedangkan D adalah 3, 4, dan 5. 3, 4, 5. 3-nya memilih lagi sekali lagi. Berarti bukan termasuk pemetaan. Sehingga yang menjadi pemetaan adalah yang option A. Itu ya, option A yang merupakan pemetaan. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di situ? Lanjut lagi ke berikutnya. Oke. Dari diagram panah berikut yang bukan merupakan pemetaan. Oke. Kita B, C, dan D. Kita perhatikan satu persatu. Yang ingat tadi bahwa pemetaan adalah semua anggota yang pertama ini, himpunan A ini akan memilih tepat anggota himpunan berikutnya, himpunan kedua. 1, tepat 1, gak boleh memilih 2. Coba kita koreksi, kita perlihatkan, kita cek satu-satu. Oke, untuk option A, ya, option A, semua anggota memilih tepat 1 pada himpunan kedua. Ya, tepat 1. Nih, kepilihnya ke sini. Itu ya. Sedangkan himpunan B, pada option B, ya, semua anggota himpunan pertama tepat memilih anggota himpunan kedua, ya. Semuanya memilih di angka 2. Mereka memilih, enggak ada yang memilih 2. Sedangkan yang C, option C, semua anggotanya tepat memilih 1 anggota himpunan B. Maka yang bukan merupakan pemetaan adalah kemungkinannya adalah D. Karena apa? Karena ada anggotanya di sini yang memilih 2 kali. Jadi yang option D ini bukan merupakan pemetaan. Jadi ingat ya, pemetaan itu setiap anggota himpunan pertama harus memilih tepat 1 anggota pada himpunan kedua. Jelas sampai di situ? Maka opsinya adalah jawabannya adalah D. Baik. Diketahui himpunan A adalah faktor dari 5 dan himpunan B faktor dari 6. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B atau dibalik, dari himpunan B ke himpunan A. Maka kita review satu-satu. Sebelum masuk ke sana, kita buatkan dulu, daftarkan anggota himpunan A. Faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Kemudian untuk B, faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, 6. Ya, 1 kali 6 ya 6. 2 kali 3, 6. Jadi faktornya ada 4. Oke. Jadi banyak anggota A itu ada 2 anggotanya. Banyak anggota B ada 4. Coba kita cek. Maka tuliskan banyak anggota A, N anggota A ada 2, banyak anggota B ada 4, sehingga dapat kita tuliskan banyak anggota himpunan A. Syaratnya adalah kalau banyak, jika banyak himpunan A ke himpunan B, maka yang belakang dulu, banyak anggota himpunan B itu kita pangkatkan dengan banyak anggota himpunan A. Tadi banyak anggota himpunan B ada berapa? Ada 4. Banyak anggota himpunan A ada berapa? Ada 2. Maka 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 maka 6.
sehingga banyak anggota himpunan A ke himpunan B adalah 16. Yang kedua, jika dibalik banyaknya himpunan anggota B ke A, maka banyak anggota himpunan A ya, jadi yang terakhirnya banyak anggota himpunan A kita pangkatkan banyak anggota himpunan B. Banyak anggota himpunan A 2, banyak anggota himpunan B adalah 4. Jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat itu sama dengan 16. Jadi ini kebetulan sama ya, sama-sama 16. Dibalik pun dia sama saja, A ke B, B ke A. Tapi nanti nanti dibaca lagi ulang. Kalau ada mau ditanyakan silahkan ditanyakan apa yang mau ditanyakan untuk banyak. Dia pelajari lagi bukunya. Baik, lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah menyangkut korespondensi satu-satu. Berapakah banyaknya korespondensi satu-satu yang merupakan antara himpunan A dan himpunan B jika jadi korespondensi satu-satu itu ada dua himpunan A dan himpunan B. Jika diketahui A, himpunan A faktor dari 8, himpunan B faktor dari 21. Yang kedua, berapakah banyak korespondensi satu-satu antara himpunan A dan himpunan B jika B adalah anggotanya huruf vokal dan Q adalah bilangan cacah antara 1 dan 7. Oke, maka kita jawab yang pertama adalah tuliskan anggota-anggota himpunannya dulu. Himpunan A faktor dari 8. Faktor dari 8 itu berarti hasil kali yang menghasilkan 8. 1 kali 8, 2 dikali 4, maka ada 4 faktornya. 1, 2, 4 dan 8. Sedangkan B faktor dari 21. Faktor dari 21 berarti ada 1, ada 3, ada 7, ada 21. Ya kan? 1 kali 21 21, 3 kali 7 21. Faktor yang lain nggak ada, maka ada 4 anggotanya. Kemudian untuk yang P huruf vokal. Huruf vokal itu maksudnya A, I, U, E, O. Oke ya, ada 5. Sedangkan bilangan cacah antara 1 dan 7, maka antara 1 dan 7 2, 3, 4, 5 dan 6. Oke. Maka yang kedua, apa yang harus kita lakukan adalah tuliskan banyak anggota A sama dengan banyak anggota himpunan B. Itu syaratnya adalah 4. Jadi korespondensi satu-satu syaratnya adalah himpunan anggota pertama dan anggota himpunan kedua harus anggotanya sama. Itu baru disebut korespondensi satu-satu. Ya, begitu juga banyak anggota P sama dengan banyak anggota Q. Ada 5, sama-sama 5. Ini disebut korespondensi satu-satu. Jadi beda korespondensi satu-satu dan pemetaan adalah kalau korespondensi satu-satu jumlah anggotanya harus sama A dan B. Ya, sedangkan pemetaan nggak perlu sama anggotanya, tapi harus tepat memilih satu. Itu kalau pemetaan. Maka dapat kita jawab di sini untuk pilihan untuk A. Ya. NA banyak anggota A sama dengan banyak anggota B sama dengan 4, tinggal kita kalikan ke bawah. Ini 4 kan, 4 baru dikurangin 1, berarti 3 dikurangin 1, 2, 1. Jadi 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sampai 1. Jadi N kurang 1. Oke gitu ya. Maka sama dengan 4 kali 3 12, 12 kali 2 24 dikali 1 tetap 24. Jadi banyak korespondensi himpunan A ke himpunan B jika A sama dengan faktor dari 8 dan B faktor dari 21 adalah 24 korespondensinya. Sedangkan untuk bagian option B-nya, banyak anggota himpunan P sama dengan banyak anggota himpunan Q itu sama dengan 5 tadi kan. Mundur aja 5, kita kali 4, kita kali 3, kita kali 2 sama dengan 1. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120. Maka inilah jawaban banyak korespondensinya. Oke, bisa dipahami. Silahkan dibaca ulang lagi, dipahami lagi. Semoga kalian berbahagia.
apa yang dipelajari hari ini sangat bersesuai, sangat bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton pembelajaran pada hari ini. Aku, kamu pasti bisa. Selamat beraktivitas. Terima kasih.